Saudara-saudaraku, ada sebuah masalah serius yang perlu kita bicarakan hari ini. Masalah tentang pengabaian Provinsi Papua Tengah dalam pengelolaan aset Freeport. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi biasa. Ini adalah cerminan kegagalan fundamental dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. Mari kita lihat faktanya. Pada tanggal 21 Januari 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu dengan Gubernur Papua Matius Derek Fakiri di Jakarta. Mereka membahas alokasi 10% saham PT Freeport Indonesia. Pertanyaannya, mengapa yang hadir Gubernur Papua? Padahal tambang Freeport itu ada di Kabupaten Mimika, yang sejak 2022 sudah masuk wilayah Papua Tengah, bukan Papua lagi. Yang lebih memprihatinkan lagi, saham Freeport ini dikelola melalui PT Papua Divestasi Mandiri yang kemudian berubah nama menjadi PT Bumda Mandiri Investama. Perusahaan ini dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Papua Nomor 7 tahun 2018 sebelum pemekaran terjadi. Komposisi kepemilikannya adalah Pemkab Mimika 70% dan Pemprov Papua 30%. Tapi tunggu dulu. Setelah pemekaran Papua Tengah pada tahun 2022, Kabupaten Mimika secara administratif masuk ke Provinsi Papua Tengah. Logikanya, BUMD yang berkedudukan di wilayah Papua Tengah seharusnya menjadi milik Papua Tengah. Bahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah dalam pasal 14 ayat 8 dengan tegas menyatakan bahwa aset BUMD yang berkedudukan di wilayah provinsi hasil pemekaran menjadi milik provinsi hasil pemekaran. Tapi kenyataannya, PT Bumda Mandiri Investama masih terdaftar atas nama Provinsi Papua, bukan Papua Tengah. Ini bukan hanya soal tidak diundang dalam pertemuan. Ini soal kepemilikan legal aset yang masih dikuasai Papua Induk, padahal lokasi fisik tambangnya ada di Papua Tengah. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemekaran yang sangat serius. Kemudian pada 17 Maret 2025, Presiden Prabowo meresmikan smelter emas Freeport di Gresik. Yang hadir siapa? Presiden, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Gubernur Jawa Timur, dan Direksi Freeport. Tapi Gubernur Papua Tengah tidak diundang. Bupati Mimika tidak diundang. Bahkan tokoh masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang punya tanah ulayat di sana juga tidak diundang. Ini bukan kebetulan. Ini pengabaian sistematis. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih berpikir sentralistik padahal kita sudah punya undang-undang otonomi daerah. Lebih parah lagi, ini menunjukkan pengabaian terhadap undang-undang pemekaran yang mereka sendiri yang buat. Sekarang mari kita bicara soal hukum. UUD 1945 pasal 18 ayat 2 dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah punya hak mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri. Pasal 33 ayat 3 bilang kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Rakyat yang mana? Ya, rakyat yang tinggal di situ. Rakyat Papua Tengah yang setiap hari hidup dengan dampak tambang itu. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga sudah jelas. Otonomi daerah itu artinya daerah punya hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur wilayahnya sendiri. Papua Tengah punya hak untuk terlibat dalam keputusan tentang aset yang ada di wilayahnya. Papua Tengah itu bukan provinsi sembarangan. Ini provinsi hasil pemekaran berdasarkan UU nomor 15 tahun 2022. Kenapa dimekarkan? Supaya pemerintahan lebih dekat dengan rakyat, supaya pembangunan lebih efektif, supaya aspirasi lokal terakomodasi. Tapi kalau setelah dimekarkan Papua Tengah tetap tidak punya kewenangan atas aset di wilayahnya, bahkan aset yang secara hukum seharusnya menjadi miliknya masih dikuasai provinsi induk, lalu untuk apa pemekaran? Hanya formalitas administrasi tanpa makna. Mari kita bicara soal keadilan. Masyarakat Papua Tengah, khususnya di Mimika, sudah puluhan tahun menanggung beban dari tambang Freeport. Mereka kehilangan tanah adat, lingkungan mereka rusak, pola hidup tradisional mereka berubah drastis, tapi manfaatnya, indeks pembangunan manusia Papua Tengah masih di urutan terbawah nasional. Kemiskinan masih tinggi, kematian ibu dan bayi masih tinggi, infrastruktur masih minim. Ini paradoks yang menyakitkan. Daerah yang punya tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, tapi rakyatnya masih miskin. Mengapa? Karena mereka tidak punya kontrol atas sumber daya di tanah mereka sendiri. Bahkan secara hukum, kepemilikan atas BUMD yang mengelola saham Freeport masih ada di tangan provinsi lain. Ketika Gubernur Papua Tengah dan Bupati Mimika tidak diundang dalam pembahasan saham Freeport, itu bukan cuma soal protokol, itu pelanggaran hak partisipasi.
Rakyat Papua Tengah kehilangan hak untuk ikut memutuskan masa depan mereka sendiri. Dan ketika kepemilikan PT Bumda Mandiri Investama tidak dialihkan ke Papua Tengah sesuai undang-undang, itu bukan cuma pelanggaran administratif, itu pelanggaran hukum yang nyata. Ada yang bilang kritik ini bermotif politik partisan. Itu argumen yang salah. Ini bukan soal partai politik. Ini soal konstitusi, soal keadilan, soal implementasi hukum. Fakta bahwa Freeport ada di Papua Tengah, fakta bahwa Papua Tengah adalah provinsi otonom yang sah, fakta bahwa gubernurnya tidak dilibatkan, fakta bahwa aset BUMD yang secara hukum menjadi haknya masih dikuasai provinsi lain, semua ini fakta objektif yang tidak berubah siapapun yang berkuasa. Dalam demokrasi yang sehat, kritik adalah bagian dari kontrol sosial. Mempertanyakan kebijakan pemerintah itu bukan tindakan subversif, itu tanggung jawab warga negara. Montesquieu bilang, kekuasaan harus dibatasi oleh kekuasaan lain untuk mencegah tirani. Kritik dari masyarakat sipil, media, dan akademisi adalah bagian dari pembatasan itu. Sekarang bandingkan dengan negara lain. Di Kanada, Provinsi Alberta punya kontrol signifikan atas minyak dan gas di wilayahnya. Mereka bahkan punya dana sendiri untuk mengelola pendapatan sumber daya alam. Di Australia, daerah penghasil sumber daya alam selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Di Botswana, pemerintah pusat bekerja sama erat dengan pemerintah lokal dalam mengelola pendapatan dari berlian. Hasilnya Botswana menjadi salah satu negara paling makmur di Afrika. Sebaliknya, Nigeria adalah contoh buruk. Delta Niger yang kaya minyak justru menjadi wilayah paling miskin dan konfliktual di Nigeria. Mengapa? Karena masyarakat lokal diabaikan dalam pengelolaan sumber daya mereka. Indonesia mau ikuti model mana? Kanada dan Botswana atau Nigeria? Pengabaian Papua Tengah ini punya implikasi luas. Indonesia punya 38 provinsi, lebih dari 500 kabupaten kota, banyak hasil pemekaran. Kalau Papua Tengah diabaikan dan tidak ada konsekuensi, kalau aset yang secara hukum menjadi haknya tidak dialihkan, ini jadi presiden buruk. Semua provinsi pemekaran bisa diperlakukan sama. Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, semua sedang mengamati. Ini akan menciptakan hierarki tidak resmi antara provinsi induk dan provinsi pemekaran. Padahal secara hukum mereka setara. Ini akan merusak legitimasi pemekaran wilayah dan bisa memicu ketidakpuasan mendalam di daerah. Provinsi pemekaran akan berpikir, untuk apa dimekarkan kalau tidak punya kewenangan nyata, kalau aset yang jadi haknya masih dikuasai provinsi induk. Khusus untuk Papua, pengabaian ini sangat sensitif. Ini bisa diinterpretasikan sebagai kolonialisme internal. Jakarta mengeksploitasi sumber daya Papua tanpa memberikan hak politik dan ekonomi yang setara. Provinsi induk menguasai aset yang seharusnya jadi hak provinsi pemekaran. Narasi ini sangat berbahaya bagi persatuan nasional. Bicara soal akuntabilitas, rakyat Papua Tengah adalah pemberi mandat kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah. Tapi ketika keputusan tentang Freeport dibuat antara Menteri ESDM dan Gubernur Papua, rantai akuntabilitas terputus. Rakyat Papua Tengah tidak bisa minta pertanggungjawaban ke Gubernur Papua karena bukan konstituen mereka. Mereka juga tidak bisa minta pertanggungjawaban ke Gubernur Papua Tengah karena gubernur mereka tidak terlibat dan tidak punya kontrol atas aset. Tidak ada transparansi, tidak ada notulen rapat yang dipublikasikan, tidak ada dokumen yang bisa diakses publik. Kenapa PT Bumda Mandiri Investama tidak dialihkan kepemilikannya sesuai undang-undang? Tidak ada penjelasan resmi. Ini membuka ruang untuk spekulasi dan ketidakpercayaan. Dalam jangka panjang, ini merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jangan lupakan masyarakat adat. Suku Amungme dan Kamoro adalah pemilik tanah ulayat tempat Freeport beroperasi. Ada prinsip internasional yang namanya persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi lengkap. Indonesia sudah meratifikasi deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat. Tapi dalam praktik, masyarakat adat diabaikan. Gunung Grasberg bagi Amungme adalah tempat suci, adalah kepala ibu yang harus dihormati. Eksploitasi tambang menyebabkan trauma kultural yang mendalam. Minimal, representasi masyarakat adat harus diundang dalam setiap acara penting terkait Freeport. Tapi kenyataannya, mereka tidak ada dalam peresmian smelter di Gresik. Mereka juga tidak terlibat dalam pembahasan kepemilikan BUMD yang mengelola saham dari tanah ulayat mereka. Apa yang harus dilakukan sekarang? Pertama, segera alihkan
kepemilikan PT Bumda Mandiri Investama sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, Pasal 14 Ayat 8. Ini bukan permintaan, ini perintah undang-undang. Kepemilikan BUMD yang berkedudukan di Papua Tengah harus dialihkan ke Papua Tengah. Jangan ada tawar-menawar soal implementasi hukum. Kedua, bentuk segera forum koordinasi yang melibatkan semua pihak, Kementerian ESDM, Kemendagri, Freeport, Pemprov Papua, Pemprov Papua Tengah, Pemkab Mimika, masyarakat adat, akademisi, dan organisasi sipil. Forum ini harus punya mandat jelas untuk merumuskan mekanisme pengelolaan saham Freeport yang adil dan transparan dengan Papua Tengah sebagai pemilik sah BUMD pengelola. Ketiga, lakukan studi komprehensif tentang dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya dari operasi Freeport terhadap masyarakat Papua Tengah. Studi ini harus independen, ketat metodologinya, dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Hasilnya jadi basis untuk kompensasi yang adil dan program pembangunan yang tepat sasaran. Keempat, revisi mekanisme pembagian manfaat dari Freeport. Saat ini sangat tidak adil. Sebagian besar mengalir ke pemerintah pusat dan perusahaan, masyarakat lokal hanya dapat sedikit. Harus ada formula baru yang memastikan Papua Tengah dan Mimika dapat alokasi proporsional dengan dampak yang mereka tanggung. Kelima, ciptakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Semua dokumen tentang kontrak, pembagian saham, alokasi pendapatan, dan program pembangunan harus dipublikasikan. Jelaskan secara terbuka mengapa sampai saat ini PT Bumda Mandiri Investama belum dialihkan kepemilikannya. Bentuk lembaga pengawas independen yang melibatkan masyarakat sipil. Audit kinerja dilakukan berkala dan hasilnya dipublikasikan. Keenam, program pemberdayaan jangka panjang untuk masyarakat Papua Tengah yang dirancang secara partisipatif. Fokus pada pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, infrastruktur dasar, kesehatan, dan ekonomi lokal. Program harus melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan, bukan program dari atas yang tidak sesuai kebutuhan lokal. Ketujuh, berikan pengakuan dan penghormatan konkret terhadap hak masyarakat adat. Kompensasi yang adil atas tanah ulayat, program pemulihan lingkungan dan budaya, dan keterlibatan substantif dalam setiap keputusan. Bentuk mekanisme konsultasi reguler antara Freeport, pemerintah, dan masyarakat adat. Kedelapan, evaluasi menyeluruh implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan undang-undang pemekaran. Identifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik, analisis hambatan struktural dan kultural, rumuskan reformasi kebijakan yang diperlukan. Kasus Papua Tengah ini adalah cermin kesenjangan antara retorika dan realitas otonomi daerah. Sejak reformasi 1998, kita sudah ribuan kali dengar tentang komitmen desentralisasi, pemberdayaan daerah, keadilan regional. Tapi dalam praktik, kembali ke pola sentralistik. Bahkan undang-undang yang sudah jelas berbunyi diabaikan begitu saja. Ini penting bukan hanya karena nilainya triliunan rupiah, tapi karena implikasinya terhadap seluruh arsitektur tata kelola pemerintahan dan hubungan pusat daerah. Kalau kita biarkan pengabaian ini tanpa koreksi fundamental, kalau kita biarkan undang-undang dilanggar tanpa konsekuensi, kita sedang normalisasi praktik yang bertentangan dengan konstitusi dan merusak kepercayaan daerah terhadap sistem otonomi. Papua Tengah bukan sekadar entitas administratif di atas kertas. Papua Tengah adalah rumah bagi ratusan ribu warga negara Indonesia yang punya hak sama dengan warga lain untuk menentukan nasib mereka, mengelola sumber daya di wilayah mereka, dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ketika hak ini diabaikan, ketika undang-undang yang memberikan hak kepemilikan aset diabaikan, kita tidak hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar kontrak sosial yang jadi fondasi NKRI. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan siapapun atau partai manapun. Ini kritik konstruktif yang berakar pada komitmen terhadap konstitusi, keadilan, dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil, punya kesempatan menunjukkan kepemimpinan transformatif dengan mengkoreksi kesalahan ini dan memastikan Papua Tengah dilibatkan secara substantif serta memastikan hak kepemilikan aset dialihkan sesuai undang-undang.
Ini kesempatan mendefinisikan ulang bagaimana Indonesia mengelola hubungan pusat daerah, negara dan masyarakat adat, kepentingan ekonomi dan keadilan sosial. Pilihan dalam kasus Papua Tengah akan jadi presiden yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan Indonesia untuk dekade mendatang. Rakyat Papua Tengah tidak minta hak istimewa. Mereka hanya minta apa yang dijamin konstitusi dan undang-undang, hak mengatur urusan sendiri, hak berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, hak atas kepemilikan aset BUMD yang berkedudukan di wilayah mereka, dan hak menikmati manfaat dari kekayaan alam di tanah mereka. Ini permintaan fundamental dan wajar. Permintaan yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, apalagi diabaikan. Sebagai bangsa yang mengklaim diri negara hukum demokratis, Indonesia harus konsisten antara yang kita katakan dengan yang kita lakukan. Otonomi daerah tidak boleh cuma slogan politik atau ornamen konstitusional. Undang-undang tidak boleh hanya tulisan di atas kertas. Otonomi daerah harus jadi realitas yang hidup, yang dirasakan masyarakat, yang ditegakkan pemerintah, dan yang dilindungi semua elemen bangsa. Papua Tengah harus dilibatkan. PT Bumda Mandiri Investama harus dialihkan kepemilikannya. Bukan karena mereka minta belas kasihan, bukan karena pertimbangan politik partisan, bukan karena tekanan internasional. Papua Tengah harus dilibatkan dan mendapat haknya karena konstitusi mewajibkannya, karena undang-undang mengaturnya, karena keadilan menuntutnya, karena logika desentralisasi mengharuskannya, dan karena masa depan Indonesia memerlukan itu. Inilah saatnya Indonesia memilih apakah kita lanjutkan jalan sentralisme yang terbukti gagal menciptakan keadilan regional, apakah kita biarkan undang-undang dilanggar tanpa konsekuensi, atau kita benar-benar implementasikan desentralisasi dengan sepenuh hati, konsisten, dan adil. Sejarah sedang mencatat, rakyat Papua Tengah sedang menunggu, dan seluruh bangsa Indonesia sedang mengawasi. Kajian ini adalah seruan untuk keadilan, panggilan untuk konsistensi konstitusional, tuntutan untuk implementasi undang-undang, dan undangan untuk dialog yang bermartabat. Mari kita jawab dengan kebijaksanaan, keberanian, dan komitmen terhadap Indonesia yang lebih adil untuk semua.